Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lingdong dan Xiao Diao yang telah pergi meninggalkan ruangan di dalam pilar batu. Xiao Diao lalu berkata, ruangan di dalam pilar batu ada karena pecahannya yang tersisa. Sekarang fragmen yang tersisa telah menghilang dan ruangan ini pasti akan runtuh, ucap dari Xiao Diao. Mendengar itu, Lingdong lalu berkata, begitu ya, penetua itu pastilah cukup kuat ketika dia masih hidup, bukan? Tanya dari Lingdong. Orang yang jadi pemilik simbol leluhur pasti orang yang kuat. Aku dulu pernah bertemu seseorang yang memiliki simbol leluhur yang berbeda, ucap dari Xiao Diao. Kalau dia begitu kuat sampai terbunuh, aku jadi penasaran orang macam apa yang bisa membunuhnya, tanya lagi dari Lingdong. Dunia ini sangatlah luas dan tidak terbatas. Selalu ada orang yang lebih kuat di atas orang yang kuat, ucap dari Xiao Diao. Mendengar itu, Lingdong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Jangan terlalu memikirkannya, karena kita sudah mendapatkan barang ini, ayo kita tinggalkan area ini. Setelah kita meninggalkan ruangan tablet kuno ini, kita bisa mencari kesempatan untuk datang ke markas sekte boneka mengerikan dan mendapatkan simbol leluhur pelahap. Oh ya, bagaimana dengan orang ini? Ucap Xiao Diao sambil menatap sesepuh sekte boneka yang mengerikan, yang pingsan di tanah saat ini. Karena kita telah berjanji untuk membiarkannya hidup, kita harus menepati janji kita. Kita tinggalkan saja dia di sini, ucap dari Lingdong. Mereka pun langsung melompat dari tanah. Saat ini di bagian atas sarang boneka, pertempuran yang sengit masih berlanjut. Saat ini kedua belah pihak ternyata telah menderita beberapa korban. Saat Teng Li dan yang lainnya bersiap untuk bergerak, suara angin tiba-tiba muncul dari kegelapan di area bawah. Tetapi Teng Li terkejut karena sosok yang terbang ke atas bukanlah penetua Cao. Apakah itu adalah Lingdong? Kenapa dia berada di bawah? Di mana penetua Cao? Ucap dari Teng Li. Ternyata sesepuh yang ditinggalkan oleh Xiaoyan dan Xiao Diao bernama Cao. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Karena kalian bertarung di sini, aku jadi bisa melakukan kegiatanku dengan tenang di bawah sana, ucap dari Lingdong. Mendengar itu, Teng Li langsung berkata, Lingdong, di mana penetua Cao? Tanya dari Teng Li. Oh, penetua Cao ya, aku rasa dia masih di bawah, ucap dari Lingdong. Teng Li sedikit curiga atas perkataan Lingdong. Dia lalu berkata, apakah kamu telah mencuri boneka simbol itu? Tanya dari Teng Li lagi. Boneka simbol itu sekarang sudah menjadi milikku, dadah, ucap dari Lingdong. Karena begitu, atas nama tetua Huagu, nyawamu akan aku ambil, ucap dari Teng Li. Setelah Teng Li mengucapkan kata-kata itu, seseorang penetua sekte iblis agung lalu berkata, anak kecil ini sebenarnya telah memanfaatkan kita juga. Saat kita sibuk menghentikan sekte boneka mengerikan, dia menggunakan ini untuk mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap seseorang penetua dari sekte iblis agung. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Mu Qian lalu tertawa. Teng Li, apa yang dikatakan oleh Lingdong benar. Segala sesuatu di ruangan tablet kuno ini tidak memiliki pemilik. Siapapun yang pertama mengambilnya, dialah yang menjadi pemiliknya, ucap dari Mu Qian. Mu Qian, hentikan omong kosongmu. Jika bukan karena kalian semua, sekte boneka mengerikan kami akan mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi itu. Karena itu kalian juga harus bertanggung jawab atas masalah ini, ucap dari Teng Li.
Kalau begitu silakan saja kamu maju kalau kamu bisa, ucap dari Mu Qianqian. Tengli mendengar itu dia terdiam sejenak. Saat ini dia tidak ingin bertarung dengan Mu Qianqian. Dia hanya ingin memastikan bahwa Lingdong mati di tempat ini hari ini juga. Tuan muda Lingdong, apakah kamu memerlukan bantuan dari Sekte Iblis Agungku? Tanya dari Mu Qianqian sambil menoleh ke arah Lingdong. Hahaha, terima kasih atas tawaranmu, nonamu. Namun aku masih bisa menangani ini, ucap dari Lingdong sambil menangkupkan tangannya ke arah Mu Qianqian. Kita akan lihat apakah kamu bisa lolos hari ini atau tidak, ucap dari Tengli. Dia lalu melambaikan telapak tangannya saat boneka simbol hitam di depannya maju satu langkah dan segera melesat menuju ke arah Lingdong. Boneka simbol Tengli cukuplah kuat. Bahkan itu bisa dianggap sebagai tingkat tertinggi di antara boneka simbol kelas menengah. Namun ketika Lingdong melihat boneka simbol itu mengejarnya, dia malah tertawa. Transformasi kera iblis, teriak dari Lingdong. Setelah tubuhnya membesar, Lingdong maju selangkah demi selangkah saat tinjunya memukul dengan kejam menghantam boneka simbol itu, mendorongnya ke belakang. Dar, 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 dar. Suara keras meletus di udara. Mu Qianqian dan yang lainnya melihat bahwa boneka simbol Tengli langsung terpental oleh pukulan Lingdong. Orang itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, ucap dari Mu Qianqian yang melihatnya. Dia lalu berkata lagi, Lingdong ini memang tangguh, sepertinya luka Huagu benar-benar disebabkan olehnya, ucap dari Mu Qianqian. Sementara itu, setelah menerbangkan simbol boneka Tengli dengan satu pukulan, kekuatan yang ditampilkan oleh Lingdong membuat setiap praktisi elit di sekte boneka mengerikan tercengang. Namun mereka tetap ingin mencoba menyerang Lingdong. Saat Lingdong menghadapi serangan gabungan dari semua anggota elit sekte boneka mengerikan, 5 simbol jiwa takdir di dalam tubuhnya mulai bergetar dan aliran energi mental yang kuat terus mengalir keluar. Setelah itu, Lingdong tiba-tiba mengambil langkah untuk maju dan meledakkan Sonic yang terbuat dari energi mental meletus dari tubuh Lingdong saat ini. Buar, buar. Ledakan Sonic energi mental bergerumu seperti badai. Saat gelombang Sonic ini menyapu beberapa praktisi elit dari sekte boneka mengerikan, mereka langsung terpental dan memuntahkan darah. Itu adalah lolongan iblis mengerikan dari sekte boneka mengerikan. Kenapa anak itu bisa mengetahuinya? Apakah setelah dia membunuh Huazong, dia mendapatkan skill rahasia sekte boneka mengerikan kami ini? Ucap dari mereka. Lingdong, aku sudah mengatakan sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu tidak akan bisa untuk melarikan diri hari ini. Semua orang dengarkan perintahku. Serang dia bersama-sama dan bunuh anak ini, ucap dari Tengli. Setelah dia bergerak, energi mental yang kuat menyembur keluar dari kepala Tengli dan berubah menjadi bayangan raksasa di atas kepalanya. Bayangan itu tingginya sekitar 10 meter. Saat ini semakin banyak anggota sekte boneka mengerikan menuangkan energi mental mereka dan bayangan itu pun mulai berubah menjadi binatang bertanduk besar. Lingdong, aku akan menunjukkan kepadamu langkah pembunuhan yang sebenarnya dari sekte boneka mengerikanku hari ini, ucap dari Tengli. Kemudian segel tangannya tiba-tiba berubah. Teknik mengerikan agung pembunuh iblis mengerikan, teriak dari Tengli. Bayangan raksasa itu lalu bergetar dan energi mental yang menakutkan muncul di dalam tubuhnya. Ketika Lingdong melihat bayangan ini di udara, ekspresinya berubah sangatlah serius. Dia bisa merasakan betapa kuatnya serangan dari Tengli saat ini. Membunuhku tidak akanlah semudah itu, ucap dari Lingdong. Lingdong lalu segera mundur sambil melambaikan tangannya. Dan boneka simbol hitam yang tubuhnya ditutupi oleh simbol emas langsung muncul di depannya. Ini adalah boneka simbol tingkat tinggi yang baru saja diperoleh oleh Lingdong. Lingdong lalu berkata, Tengli, karena kamu sangat menginginkan boneka simbol ini, aku akan membiarkanmu menjadi korban pertamanya hari ini, ucap dari Lingdong. Dia langsung menyuntikkan 10.000 pil yuan murni ke dalam boneka iblis mengerikan itu.
Ketika ribuan sinar keemasan menyembur dari tubuh boneka simbol itu, bunuhlah dia, teriak dari Lingdong memberikan perintah kepada boneka simbol tingkat tinggi itu. Dan boneka itu segera melesat maju, memancarkan aura menakjubkan saat bertabrakan dengan bayangan binatang buas milik Teng Li. Suara keras pun meletus di atas serangan boneka simbol ini. Hahaha, Teng Li, sepertinya boneka simbolku telah menang ya, ucap dari Lingdong. Bajingan kecil, jangan terlalu sombong. Hanya karena kamu telah mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi, bukan berarti kamu bisa meremehkan sekte boneka mengerikan kami, ucap dari Teng Li. Kamu bukan orang yang pantas mendapatkan hormat dariku, ucap dari Lingdong. Segera dia melambaikan lengannya. Boneka simbol tingkat tinggi yang melayang di udara langsung melesat ke arah anggota sekte boneka mengerikan. Dadador, 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 buar, buar. Boneka simbol tingkat tinggi itu sangatlah ganas dan tangguh. Setiap kali menyerang, anggota elit sekte boneka mengerikan akan muntah darah dan dipaksa untuk mundur. Serangan ini berlangsung selama beberapa menit. Dan beberapa anggota elit dari sekte boneka mengerikan mengalami luka yang parah. Ketika dia melihat bahwa Lingdong benar-benar berani menyerang anggota sekte boneka mengerikan di depannya, Teng Li sangatlah marah saat ini. Lalu dia mati-matian mencoba mengendalikan boneka simbolnya dan menghentikan boneka simbol tingkat tinggi milik Lingdong. Seharusnya boneka sampah seperti itu disimpan saja di rumah, kamu tidak perlu membawanya, ucap dari Lingdong. Dengan sedikit jentikan tangannya, sosok boneka simbol tingkat tinggi itu melintas dan langsung memukulkan tinjunya ke arah boneka simbol Teng Li. Buar, boneka simbol Teng Li langsung terpental jauh. Hanya satu pukulan dari boneka simbol kelas tinggi ini bisa menghancurkan boneka simbol milik Teng Li. Karena kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini, ucap dari Lingdong. Lingdong langsung memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini dan tidak memberi Teng Li kesempatan untuk pulih. Boneka simbol tingkat tinggi itu segera berbalik dan berlari ke arah Teng Li. Teng Li buru-buru mundur, sementara aliran energi mental yang kuat dengan cepat menyembur keluar dan berubah menjadi tombak energi mental. Kemudian dia melemparkannya ke arah boneka simbol tingkat tinggi yang mengejarnya. Hiat! Tombak energi mental itu melesat. Buar! Tetapi boneka simbol tingkat tinggi langsung menahan tombak itu dengan satu tangannya saja. Tombak energi mental itu langsung meledak di tangannya. Setelah menghancurkan tombak energi mental dengan satu pukulan, boneka simbol tingkat tinggi itu langsung melesat dan melepaskan pukulan ke arah kepala Teng Li. Buar! Lingdong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengandalkan boneka simbol ini untuk membunuhku? Ucap dari Teng Li. Saat ini energi mental Teng Li mulai menyembur keluar dari tubuhnya. Teng Li tiba-tiba menggigit lidahnya dan dia memuntahkan seteguk darah esensi. Darah esensi dan energi mental mulai menyatu dan berubah menjadi simbol darah yang aneh. Teknik goal utama, simbol darah energi, esensi, teriak dari Teng Li. Dia lalu menjulurkan jarinya dan simbol darah itu melesat ke depannya dengan kuat menghantamkan tinjunya kepada boneka simbol tingkat tinggi itu. Buar! Gelombang energi yang kuat meletus di udara karena terjadinya tabrakan itu. Sosok Teng Li terpental dan akhirnya menabrak dinding gunung. Dia pun memuntahkan seteguk darah. Sepertinya dia juga mengalami luka yang cukup serius kali ini. Semuanya, ayo kita cepat pergi dari sini, ucap dari Teng Li. Kemudian semua anggota elit sekte boneka mengerikan menganggukkan kepala mereka. Kemudian mereka membawa Teng Li berlari keluar dari tempat itu. Ketika Lingdong melihat anggota sekte boneka mengerikan mundur, Lingdong menghela nafas lega. Dengan perintahnya, boneka simbol tingkat tinggi itu melesat maju dan muncul di depan Lingdong. Teng Li itu memang hebat. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak teknik. Jika aku tidak bisa mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi ini, mungkin akan cukup sulit bagiku untuk mengalahkannya. Boneka simbol tingkat tinggi ini memanglah sangat menakutkan.
Namun ia mengkonsumsi terlalu banyak pil Yuan murni. Jika aku benar-benar ingin bertarung melawan praktisi elit seperti Ling Lantian, bahkan 200.000 pil Yuan murni mungkin tidak akan cukup baginya, ucap dari Lingdong di dalam hatinya. Lingdong lalu melambaikan tangannya dan akhirnya menyimpan kembali boneka simbol tingkat tinggi ke dalam tas Qiankungnya. Aku benar-benar beruntung kali ini. Aku bisa menyaksikan bagaimana Tuan Muda Lingdong berhasil mengalahkan begitu banyak anggota sekte boneka mengerikan sendirian dengan cara yang sangat spektakuler, ucap dari Mu Qianqian. Nonamu, tolonglah jangan menggodaku. Lagi pula aku hanya meminjam kekuatan dari boneka simbol tingkat tinggi ini, ucap dari Lingdong. Mu Qianqian mendengar itu dia hanya tersenyum, lalu mendarat di samping Lingdong. Tuan Muda Lingdong, alasan mengapa kamu bisa mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi itu juga karena sekte iblis agung bukan? Ucap dari Mu Qianqian. Haha, nonamu juga pasti menyadari bahwa jika sekte boneka mengerikan mendapatkan boneka ini, itu pasti akan merugikan sekte iblis agungmu bukan? Setidaknya aku tidak menaruh dendam kepadamu kali ini, ucap dari Lingdong. Oh begitu ya, baiklah lupakan saja. Kamu datang ke sini karena mencari tablet bela diri main investasi bukan? Ucap dari Mu Qianqian lagi. Tablet bela diri main investasi? Tanya dari Lingdong. Mendengar itu Lingdong terkejut. Apakah inikah alasan mengapa faksi-faksi ini berkumpul di sini? Kamu tidak tahu tentang tablet bela diri main investasi? Tanya dari Mu Qianqian. Lingdong lalu menjawab. Ini pertama kalinya aku datang ke provinsi terpencil agung untuk berlatih. Oleh karena itu aku tidak terlalu tahu dengan sesuatu yang berada di dalam tablet kuno gurun agung ini. Apakah nonamu bersedia memberitahuku soal ini? Tanya dari Lingdong. Jika kamu ingin informasi dariku, kamu harus membayarnya. Hahaha, ucap dari Mu Qianqian. Aku kan sudah membantu mengusir sekte boneka mengerikan. Apakah aku bisa membayar dengan itu? Tanya dari Lingdong lagi. Kamu sangatlah pelit ya. Tablet bela diri manifestasi adalah objek paling ajaib di dalam tablet kuno gurun agung ini. Banyak praktisi dan faksi datang ke sini bertujuan untuk itu, ucap dari Mu Qianqian. Apakah tablet bela diri meninvestasi adalah harta karun jiwa? Tanya dari Lingdong lagi. Mu Qianqian lalu menjawab, aku tidak terlalu yakin. Aku tidak bisa membayangkan harta karun jiwa seperti apa yang bisa memiliki kekuatan ajaib seperti itu. Menurut apa yang aku tahu, tablet bela diri investasi seharusnya adalah tempat sekte kuno memberikan seni bela dirinya kepada murid-muridnya. Jika seseorang bisa bermeditasi di tablet bela diri investasi, seseorang itu akan bisa memperoleh seni bela diri. Seni bela diri yang diperoleh biasanya tingkat tinggi atau rendah. Dan sebagian besar tergantung pada bakat seni bela diri orang itu sendiri. Ucap dari Mu Qianqian. Lingdong mendengar itu dia lalu menjawab. Oh jadi seperti itu ya. Tujuanku kali ini juga untuk bermeditasi di tablet bela diri meninvestasi dan melihat apakah aku bisa memperoleh seni bela diri tingkat tinggi meninvestasi atau tidak, ucap dari Mu Qianqian. Lingdong lalu berkata, setelah mendengar nonamu berkata begitu, aku sekarang juga agak tertarik dengan tablet bela diri meninvestasi itu, ucap dari Lingdong. Tetapi hanya ada 10 kursi di tablet bela diri investasi. Artinya hanya ada 10 tempat yang tersedia. Sebagian besar praktisi di dalam tablet kuno gurun agung sekarang ada di sini dan pergi ke sana. Dengan demikian tidak akan mudah untuk mendapatkan tempat itu, ucap dari Mu Qianqian. Hanya 10 tempat, ucap dari Lingdong. Namun dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuan Muda Lingdong tadi, mendapatkan tempat seharusnya tidak akan sulit bagimu, ucap dari Mu Qianqian. Ada banyak orang kuat di tablet kuno gurun agung ini, sementara aku ini hanyalah sendirian, ucap dari Lingdong. Apakah Tuan Muda Lingdong bersedia pergi bersamaku, ucap dari Mu Qianqian. Terima kasih banyak atas niat baik nonamu. Namun aku terbiasa sendirian. Selain itu, aku telah menyinggung cukup banyak orang di provinsi terpencil agung ini.
Oleh karena itu, aku khawatir kamu akan mendapatkan banyak kerugian jika aku ikut bersamamu. Izinkan aku mengucapkan terima kasih kepada nonamu untuk informasinya. Aku harus pergi dulu kali ini. Selamat tinggal, ucap dari Lingdong. Singkat cerita, di atas puncak gunung yang megah, Lingdong yang sedang duduk di punggung Xiaoyan saat dia dengan waspada mengamati sekelilingnya. Saat ini dia masih bisa melihat beberapa sosok pencari harta karun dan samar-samar dia mendengar lolongan binatang iblis. Xiao Diao lalu berkata, "Apakah kamu berencana untuk pergi ke area tablet bela diri investasi?" Tanya dari Xiao Diao kepada Lingdong. Lingdong lalu menjawab, "Aku akan mencoba keberuntunganku. Jika aku bisa mendapatkan seni bela diri dari Imen investasi, itu akan menjadi bantuan besar dalam meningkatkan kekuatan bertempurku," ucap dari Lingdong. "Bagaimanapun hanya ada 10 tempat di sana. Ini tidak akanlah mudah," ucap dari Xiao Diao. "Aku akan sekuat tenaga untuk merebutnya," ucap dari Lingdong. Sepertinya perjuangan untuk mendapatkan tablet bela diri meninvestasi akan menjadi hal yang paling menarik di tablet kuno Gurun Agung ini, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu tertawa dan dia tidak berkata apa-apa lagi. "Tidak peduli apapun yang akan terjadi, tempat itu akan menjadi milikku," ucap dari Lingdong. Setelah itu sebuah alun-alun kuno yang luas muncul dalam pandangan Lingdong. Di sana ada sebuah platform batu dan di atas platform batu itu ada sebuah tablet batu tanpa nama. Sepertinya ini adalah tablet bela diri investasi yang Mukian Kian sebutkan, ucap dari Xiao Diao. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Mohon maaf sebelumnya karena kelanjutan alur cerita BTTH itu sangat menguras energi dan waktu, bro. Jadi Wodong Qianku-nya agak tersendat-sendat ya. Mohon maaf sebelumnya, gue bener-bener mohon maaf karena gue juga ya manusia biasa, bro. Jadi punya batas lelah dan ya begitulah, kadang harus merefresh otak juga biar bisa bawain alur cerita dengan ya karena kalau misalkan lagi otak mumet nih bacain alur cerita pengen bawaan pengennya cepet selesai aja, bodoh amat mau paham mau enggak gitu. Oke, terima kasih semuanya dan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir, dan gua ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita Wudong Qiankun yang gue bawain, kalian biasa like, share, dan bagi-bagikan atau menjadi referensi buat teman-teman kalian. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.